Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia. Selamat datang di YouTube channel Alif Saripu. Pertama kali saya membahas simak Upin Ipin di lokasi di dunia episode benua Eropa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, tekan tombol lonceng yang mau nonton kapan saja dan di mana saja. Nah, pertama kali saya membahas dengan ini membaca dengan Upin Ipin di lokasi di dunia episode Eropa yang simak. Mari kita menyaksikan untuk yang menyimak Upin Ipin di lokasi di dunia episode benua Eropa. Selamat menonton. Dimulai dari Berlin, adalah ibu kota Republik Federal Jerman sejak tahun 1994. Sebelumnya, bagian timur kota ini adalah ibu kota Republik Demokratis Jerman dari tahun 1949 sampai 1990 dan ibu kota dari negara Jerman bersatu dari tahun 1871 sampai 1945. Kota ini memiliki penduduk sekitar 3,3 juta jiwa sehingga menjadikannya kota terbesar di Jerman dan kota terbesar kedua di Uni Eropa setelah London. Terletak di bagian timur laut Jerman dan diairi sungai Spree. Kota ini merupakan pusat dari kawasan metropolitan Berlin-Brandenburg yang berpenduduk sekitar 4,5 juta orang yang berasal lebih dari 180 negara. Sekitar sepertiga kota ini terdiri dari hutan dan taman kota serta danau dan sungai. Selanjutnya, Paris adalah ibu kota Prancis. Paris terletak di Sungai Seine di utara Prancis di jantung Région Île-de-France. Kota Paris pada batas administratifnya memiliki penduduk 2.167.994 jiwa. United Urbaine Paris memanjang keluar batas kota administratif dan memiliki perkiraan penduduk 9,93 juta. Area Urbaine Paris memiliki penduduk hampir 12 juta jiwa dan merupakan salah satu wilayah metropolitan terpadat di Eropa. Selanjutnya, Amsterdam. Amsterdam adalah ibu kota Belanda sekaligus kota terbesar di Belanda. Posisi Amsterdam saat ini sebagai ibu kota kerajaan Belanda diatur oleh Konstitusi 24 Agustus 1815 dan penerusnya. Amsterdam memiliki jumlah penduduk sebanyak 105.000 jiwa di dalam batas kota, populasi perkotaan 1.209.419 jiwa dan populasi metropolitan 2.158.592 jiwa. Kota ini terletak di Provinsi Holland Utara. Di sebelah barat negara ini, wilayah Amsterdam mencakup bagian utara Stad, salah satu konurbasi terbesar di Eropa dengan jumlah penduduk sekitar 7 juta jiwa. Selanjutnya, Wina. Wina adalah ibu kota federal Republik Austria dan sekaligus merupakan salah satu dari 9 negara bagian Austria. Selama ada kota ini telah berperan sebagai ibu kota dari Kekaisaran Habsburg dan saat itu sempat menjadi pusat ekonomi di Eropa Tengah bagian selatan. Selanjutnya, Zurich. Zurich adalah kota terbesar di Swiss dan ibu kota dari kanton Zurich. Kota ini dihuni oleh 434.008 jiwa pada 2019. Zurich adalah pusat perdagangan di Swiss dan menjadi salah satu kota yang sangat penting di dunia bersama Jenewa. Nama Romawi untuk kota ini adalah Tourism, sedangkan dalam bahasa Jerman Zurich dikenal sebagai Zuri. Selanjutnya, Moskow. Moskow adalah ibu kota Rusia sekaligus pusat politik, ekonomi, budaya, dan seks utama di negara tersebut. Moskow adalah kota terpenduduk terbanyak di Rusia dan Eropa serta menjadi kawasan urban terbesar ke-6 di dunia. Berdasarkan sensus tahun 2021, Moskow memiliki penduduk sebesar 13 juta jiwa. Semenjak wilayah kota ini berbentuk ke arah barat, daya kekuasaan Oblast Moskwa. Wilayahnya bertambah luas 2,5 kali lipat dari 1.000 km persegi menjadi 2.500 km persegi dengan tambahan penduduk lebih dari 230.000 orang. Menurut Forbes di tahun 2011, Moskow merupakan kota yang paling banyak dihuni oleh orang terkaya di dunia. Selanjutnya,
Saint Petersburg. Saint Petersburg adalah kota di Rusia. Kota ini dulunya bernama Petrograd dari tahun 1914 sampai 1924 dan Leningrad dari tahun 1924 sampai 1991. Kota ini menggunakan zona waktu UTC plus 3 mengikuti zona waktu Moskwa. Saint Petersburg sekarang adalah pusat pemerintahan operasi Leningrad walaupun memiliki status sebagai kota federal. Kota ini adalah kota pelabuhan yang terletak di tepi sungai Neva dan Teluk Finsky. Penduduknya berjumlah 5.601.911 jiwa berdasarkan sensus tahun 2021. Kota ini mengani lebih dari 40 sungai dan kira-kira 20 kanal. Selanjutnya, Praha adalah ibu kota Republik Ceko dan memiliki penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Kota ini di belah sungai Vltava atau disebut Pola Moldau dalam bahasa Jerman. Beberapa bangunan terkenal di kota ini antara lain ada Jembatan Charles atau Karlsruhe dalam bahasa setempat, Kastel Praha, jam astronomi di balai kota, dan menara televisi Žižkov. Praha adalah ibu kota dan kota terbesar di Republik Ceko, berada di wilayah tengah Bohemia dan Sungai Vltava yang terletak di tengah-tengah wilayah Republik Ceko. Selanjutnya, Budapest adalah ibu kota dan kota terbesar di Hungaria, serta merupakan kota terbesar ke-10 di Uni Eropa berdasarkan jumlah penduduk di batas kota. Kota ini diperkirakan memiliki jumlah penduduk sebesar 1.752.704 jiwa pada tahun 2016 dan mereka tersebar di wilayah seluas 525 km persegi. Secara administratif, Budapest merupakan sebuah kota dan kabupaten dan merupakan pusat wilayah metropolitan Budapest yang memiliki luas sebesar 7.626 km persegi dan jumlah penduduk sebesar 3.303.786 atau sekitar 33% jumlah penduduk Hungaria. Wilayah metropolitan Budapest memiliki PDB sebesar 141,0 miliar dolar pada tahun 2016 atau sekitar 49,6 PDB Hungaria. PDB per kapita kota ini mencapai 564.283 dolar atau sekitar 148% rata-rata PDB per kapita Uni Eropa berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Maka dari itu, kota ini masuk ke dalam 100 besar kota-kota di dunia berdasarkan pertumbuhan PDB tertinggi pada tahun 2008. Selanjutnya, Roma adalah sebuah kota dan comune khusus di Italia. Roma adalah ibu kota dan regione Lazio dengan 2,9 juta penduduk dalam wilayah seluas 1.285 km persegi. Roma juga merupakan komune terpadat dan terbesar di negara tersebut serta kota terpadat keempat di Uni Eropa menurut jumlah populasi di dalam batas kota. Kota metropolitan Roma memiliki populasi 4,3 juta penduduk. Kota ini terletak di bagian barat tengah semenanjung Italia dalam Lazio di sepanjang pesisir Sungai Tiber. Kota Vatikan merupakan suatu negara independen yang secara geografis terletak di dalam batas-batas kota Roma, menjadi satu-satunya contoh yang masih ada negara yang terdapat di dalam suatu kota sehingga karenanya Roma seringkali didefinisikan sebagai ibu kota dua negara. Selanjutnya, Venesia adalah ibu kota regione Veneto dan provinsi Venezia di Italia. Kota ini memiliki luas wilayah 412 km persegi. Pada tahun 2020, sekitar 258.685 jiwa tinggal di Venezia Raya atau Comune di Venezia dengan 55.000 jiwa tinggal di area Laguna bersejarah Venezia. Sisanya di daerah utama bersama dengan kota Padova dan Treviso.
Venesia termasuk dalam wilayah metropolitan Padova, Treviso, Veneto dengan total populasi 2,6 juta jiwa. Republik Venesia berdiri dari kota ini dari abad ke-9 hingga ke-18. Venesia adalah tujuan wisata yang sangat populer, menjadi pusat budaya utama dan berkali-kali dinobatkan sebagai kota terindah di dunia. Kota kanan ini terkenal dengan sarana transportasi air, di antaranya gondola. Selanjutnya, Athena adalah ibu kota negara Yunani dan bahasa Yunani modern. Kota ini disebut Athena, sedangkan dalam bahasa Yunani kota kuno dan bahasa Katareforsa disebut Antenai, dan bentuk jamak dari Antene, nama Yunani Dewi Athena. Kota ini berpenduduk sekitar 700.000 jiwa, tetapi bila dihitung dengan daerah metropolitannya, jumlah penduduknya adalah sekitar 3,5 juta jiwa. Athena juga menjadi pusat ekonomi, budaya, dan politik Yunani. Athena sering disebut sebagai asal dari peradaban barat karena berbagai pencapaian kebudayaan pada abad ke-4 dan ke-5 dan mempunyai kaya akan membangun monumen dan kaya seni kuno. Salah satu yang paling terkenal ada Akropolis yang menjadi salah satu bukti seni Yunani klasik. Berbagai warisan budaya ini direnovasi dalam rangka Olimpiade Athena 2004. Selanjutnya, Edinburgh adalah ibu kota dan kota terbesar kedua di Skotlandia. Kota ini memiliki penduduk sekitar 450.000 jiwa 2002. Kota ini terletak di pesisir timur tanah rendah tengah Skotlandia. Kota ini telah menjadi ibu kota Skotlandia sejak 1437 dan merupakan tempat eksekutif Skotlandia. Kota ini merupakan pusat zaman penerangan dipimpin oleh Universitas Edinburgh. Kota lama dan baru Edinburgh terdaftar sebagai Sistem Warisan Dunia UNESCO pada 1995. Edinburgh dikenal dengan Edinburgh Festival tahunan, festival seni pertunjukan terbesar di dunia, dan juga pesta jalan Hogmanay. Pada saat festival tersebut, populasi kota ini berlipat ganda. Kota ini merupakan salah satu tujuan wisata dunia, menarik 13 juta pengunjung setiap tahun. Selanjutnya, London adalah ibu kota Inggris dan Britania Raya, merupakan wilayah metropolitan terbesar di Britania Raya. Berlokasi di sepanjang Sungai Thames, London telah menjadikan pemukiman utama selama 2 milenium sejak didirikan oleh Romawi pada abad pertama dengan nama Londinium. Pusat dari London kuno yaitu City of London. Sebagian besar masih tetap mempertahankan batas-batas abad pertengahannya. Sejak abad ke-19, nama London juga digunakan untuk menyebut kota metropolitan yang berkembang di sekitar pusat ini. Konurbasi dari wilayah-wilayah urban ini pada akhirnya membentuk region London dan wilayah administratif London Raya. Wilayah ini diatur dan dibawahi oleh wali kota London dan majelis London yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, Stockholm adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Swedia dan negara Nordik. 914.099 orang tinggal di munisipalitas Stockholm, sedangkan sekitar 1,4 juta orang lainnya tinggal di kawasan urban, 22,2 orang di kawasan metropolitan, dan kawasan kota ini terbesar dengan 14 pulau di panen tenggara di bibir Danau Malanen. Kawasan ini telah dihuni sejak zaman batu dan didirikan sebagai kota pandan tahun 1252 oleh Birger Jarl. Kota ini memiliki wilayah seluas 188 km persegi. Selanjutnya, Copenhagen adalah ibu kota dan kota terbesar di Denmark dengan jumlah penduduk kawasan urban 1.263.698 jiwa dan kawasan metropolitan sebesar 2.013.009 jiwa. Nama itu berasal dari kata Kortman Hanshof yang berarti pelabuhan saudara. Copenhagen terletak di pesisir timur Pulau Sjælland di tepi Sungai Son. Kota ini terbagi menjadi beberapa munisipalitas. Bagian di munisipalitas Copenhagen misalnya berisi Agam,
Vandalisberg sebuah munisipalitas yang memiliki haknya sendiri. Satu lagi. Oslo. Oslo merupakan ibu kota Norwegia dan kota dengan penduduk paling banyak di negara ini. Oslo merupakan salah satu county dan munisipalitas dihuni sejak abad 1000 dan muncul sebagai Kaupstad atau tempat dagang tahun 1048 oleh Raja Harald III. Kota ini naik tingkat menjadi Biskopsberg tahun 1070 dan ibu kota di bawah kepemimpinan Hakon V sejak tahun 1300. Persatuan dengan Denmark pada tahun 1397 sampai 1923 dan 1936 sampai 1814 dengan Swedia dari tahun 1914 sampai 1905 mengulangi pengaruh kota ini. Setelah hancur terbakar tahun 1924, kota ini berpindah lebih dekat ke Kastil Akershus pada masa kekuasaan Raja Christian IV dan menjadi Kristiania untuk menghormatinya. Kota ini didirikan sebagai munisipalitas tanggal 1 Januari 1838. Dengan adanya reformasi pelafalan, kota ini berubah nama menjadi Kristiania tahun 1877 sampai 1925. Kemudian nama Oslo kembali digunakan. Dan Upin Ipin Lokasi Dunia episode benua Eropa, Afrika selesai. Oke guys, sekian dari Alif Salibu mengucapkan terima kasih perhatian Anda dengan Upin Ipin di Lokasi di Dunia episode Eropa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tekan tombol yang mau nonton kapan saja dan di mana saja. Saya Alif Salibu mengucapkan terima kasih banyak untuk dengan Upin Ipin di Lokasi di Dunia episode Eropa. Dan kita bertemu dengan Upin Ipin di Lokasi di Dunia berikutnya. Salam dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.